Oke. Baik. Jadi kita lanjut ya. Ini adalah sudah minggu detik-detik terakhir ya. Minggu pertemuan kita sudah sampai ke minggu ke-12. Minggu ke-12 materinya ya, minggu ke-12 dan 13 materinya itu adalah terkait dengan metode analisis statistik. Bukan yang rumus-rumus gitu ya, tapi bagaimana kita memilih metode analisis data dengan metode statistik, begitu ceritanya ya. Jadi karena ini kan bagian dari metode karya ilmiah. Kalau karya ilmiah itu kan informasi yang diambil melalui riset, kan gitu ya. Nah, melalui riset kan tentunya berupa data-data. Nah, data-data atau informasi yang sudah kita peroleh tersebut, bagaimana cara menyajikannya sehingga memiliki makna. Jadi informasi tersebut bermakna. Nah, kita akan bahas di minggu ke-12-13 ini mengenai metode analisis statistik. Jadi memproses data berupa angka atau statistik. Statistik itu angka. Nah, metode statistik adalah metode analisis data berupa angka, gitu ya. Oke, dan nanti pada minggu ke-14 sebelum UAS nanti Anda akan mendapatkan wawasan atau pengetahuan terkait dengan hak atas kekayaan ilmiah ya, haki ya, hak atas kekayaan informasi, haki ya. Nah, sehingga lengkaplah sudah Anda memahami ya, di dalam metode karya ilmiah itu memahami cara membuat karya ilmiah ya, informasi-informasi yang akan disajikan di dalam karya ilmiah, dan kemudian hak patennya. Nah, kan kalau kita bekerja dengan otak kan tentunya harus memiliki hak paten ya, karena itu kekayaan intelektual kan. Nah, intelektual itu perlu dihargai dan tidak boleh juga orang menjiplak-jiplak gitu. Nah, kalaulah kita mau merujuk informasi tersebut, harus ada acknowledgement-nya, artinya harus ada di dalam sumber datanya, harus ditulis sebagai penghargaan bahwa kita menggunakan informasinya, harus ditulis di dalam daftar pustaka, kan gitu ya. Baik, kita akan mulai saja ya, ini sudah 13.06, mudah-mudahan nggak lama ini ya, karena tentunya kita membahas bab demi bab ya. Ada dua hal nanti yang akan kita bahas. Nah, tetapi pada pertemuan kali ini adalah yang salah satunya dulu. Jadi sebagai pembuka ya, sebagaimana Anda mengetahui semuanya ya, bahwa analisis data atau analisis statistik itu ada dua hal ya. Ada dua hal yang berbeda, yaitu analisis deskriptif atau biasa disebut sebagai statistika deskriptif, di mana di dalam analisis statistika deskriptif itu kita melakukan peringkasan data atau resume data dan mendeskripsikan data tersebut ya, sehingga data-data tersebut memiliki makna. Nah, yang berikutnya, nanti pada minggu ke-14, kita belajar mengenai statistika inferensia. Nah, statistika inferensia ini adalah analisis data, di mana data itu diambil secara eksperimental. Di mana kalau kita melakukan penelitian secara eksperimental, maka tentunya kita mengajukan sebuah asumsi, sebuah hipotesis ya. Nah, hipotesis itu yang harus kita buktikan berdasarkan data sampel yang kita peroleh. Nah, tentunya untuk analisis statistika inferensia ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi ya, karena rancangan percobaannya pun eksperimental. Jadi ada beberapa kaidah-kaidah yang harus terpenuhi supaya data tersebut bisa dianalisis secara inferensia.
dan supaya pembuktian kita itu sahih ya. Sahih artinya bisa dipercaya. Ya. Oke. Nah, di dalam statistika deskriptif, parameter apa saja yang nantinya bisa menjadi acuan atau indikator di dalam memaknai data, yaitu ada 3 hal, yaitu parameter pemusatan data atau yang biasa kita kenal dengan rata, ya tentunya sudah paham betul ya. Kemudian yang kedua adalah parameter mengenai penyebaran data, artinya seberapa keragaman data yang kita peroleh. Karena sumber keragaman bisa bermacam-macam kan, bisa bersumber dari genetisnya, bisa bersumber dari eksternalnya. Nah, itu indikator itulah nanti yang akan bisa menjelaskan, memberikan argumen. Jika homogen seperti apa, jika heterogen kenapa, kan gitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah tabel dan grafik. Nah, di dalam statistika deskriptif, 3 parameter itulah yang kemudian akan memberikan data awal, informasi awal sebelum kita melangkah ke analisis inferensia. Ya. Nah, sedangkan kalau analisis inferensia itu kan tadi sebagaimana saya sampaikan ada syaratnya, ada prasyaratnya, yaitu uji sebaran data. Nah, nanti kita akan mengenal uji sebaran data maksudnya apa ya? Apakah sebaran datanya itu nature, normal? Kalau normal itu bentuknya seperti apa? Tentunya kurvanya adalah kurva normal, di mana kurva normal sebagaimana kita ketahui adalah berbentuk lonceng ya, di mana ujung kanan dan ujung kiri simetris. Itu kurva normal. Kalau sebaran data kita membentuk kurva normal, maka kita asumsikan bahwa data kita itu nature, alami. Jadi ada rata yang populasi paling banyak ya. Kemudian ada populasi yang nilainya rendah, ada populasi yang nilainya maksimal. Seperti itu. Nah, itu kurva normal. Dan yang berikutnya lagi adalah uji variasinya. Karena di dalam inferensia sesuai dengan pengujian hipotesis ya, kita perlu sampel yang homogen. Pernah kita bahas. Kenapa sampelnya perlu yang homogen? Karena kita menginginkan respon yang homogen untuk perlakuan yang kita berikan pada sampel tersebut. Jangan sampai misalnya sampelnya nggak homogen, artinya ada yang besar, ada yang kecil, sehingga memiliki respon yang berbeda untuk perlakuan yang sama. Nah, itu akan menimbulkan bias. Kita akan tidak tahu bahwa respon tersebut apakah karena perbedaan ukuran ataukah karena perlakuan yang kita berikan. Nah, seperti itu oleh karenanya, kalau kita menguji hipotesis, maka sampelnya harus homogen. Ya, supaya variasi datanya itu tidak terlampau tinggi. Kalau variasi datanya tidak terlampau tinggi, maka responnya bisa kita anggap bahwa itu karena perlakuan yang kita berikan. Nah, kalau uji asumsi dasar ini terpenuhi, artinya data kita membentuk kurva normal dan variasinya homogen, maka kita bisa lanjut ke uji parametrik. Nah, di dalam uji parametrik ada yang kita sebut sebagai ANOVA, uji varians, analysis of variance. Sering kita dengar juga. Nah, di dalam analisis of variance ini ada bermacam-macam, tinggal tergantung rancangan percobaannya. Ada yang one way itu 1 faktor ya, ada yang two way itu 2 faktor, ada yang uji perbandingan lanjut kalau misalnya faktornya atau kelompok perlakuannya itu ada lebih dari 3. Kalau kelompok perlakuannya misalnya kontrol dengan perlakuan tertentu, maka kalau sudah berbeda ya sudah. Tetapi kalau misalnya ada kelompok kontrol, ada perlakuan dosis tertentu misalnya 10, kemudian ada dosis lagi yang berikutnya lagi 20, maka ada 3 kelompok begitu. Nah, kalau kemudian analisis datanya berbeda, maka kita untuk menentukan mana yang berbeda,
Apakah yang 0 terhadap 10, ataukah 0 terhadap 20, atau 10 terhadap 20. Nah, maka disitulah perlu pengujian lanjut, uji banding lanjut yang biasa kita sebut sebagai uji 2K, atau kalau misalnya kita menggunakan data-data kontinu, kita bisa menggunakan uji Duncan ya, Duncan multiple ring test atau DMRT, atau uji Danet. Nanti kita pelajari pada analisis statistika inferensia. Nah, ada lagi hal lain kalau misalnya faktornya itu lebih dari 2 faktor, misalnya banyak faktor, maka kita bisa menggunakan uji multivariate. Nah, di dalam uji multivariate itu ada bermacam-macam, ada general MANOVA. General MANOVA itu nantinya kita akan melihat variabel-variabel yang berkompeten atau yang mempengaruhi ya, yang mempengaruhi respon dari sampel. Ada juga ACP. ACP itu analisis komponen prinsipal. Dari sekian komponen kita bisa menemukan 1 atau 2 variabel yang paling berpengaruh pada respon sampelnya ya. Atau kemudian kita bikin clustering. Clustering itu adalah serangkaian analisis di mana kemudian kita bisa mengelompok-ngelompokkan ya berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi. Nah, sehingga kita bisa mengelompokkan beberapa kelompok populasi misalnya yang memiliki respon adaptasi yang sama misalnya terhadap salinitas tertentu, terhadap suhu tertentu, terhadap DO tertentu, dan ada kelompok-kelompok yang tidak responsif. Artinya tidak terpengaruh gitu ya, tidak terpengaruh oleh perubahan suhu, oleh perubahan pH misalnya, oleh perubahan salinitas. Nah, seperti itu. Dengan demikian kita bisa mengklasterkan ya, bisa mengelompok-ngelompokkan mana populasi yang misalnya yang paling rentan, yang kurang rentan, atau yang paling tahan banting misalnya. Nah, ketika uji asumsi dasar yang kita lakukan tadi tidak terpenuhi, artinya sebaran data kita membentuk kurva bebas, bukan kurva normal, tidak berbentuk lonceng ya maksudnya. Kalau berbentuk lonceng kita bisa langsung uji parametrik. Kalau tidak berbentuk lonceng, misalnya miring ke kanan, miring ke kiri misalnya ya, nanti kita bahas, itu maka kita sebut sebagai kurva bebas, bukan kurva normal. Dan ketika variasi datanya tidak homogen, artinya heterogen ya, dengan kisaran angka tertentu yang secara signifikan menunjukkan bahwa variasinya heterogen, maka kita tidak bisa lanjut ke ANOVA maupun MANOVA. Kita harus langsung arahkan untuk analisis datanya dengan uji non-parametrik. Nah, uji non-parametrik itu diantaranya ada uji Q-kuadrat, ada uji Kruskal-Wallis, ada uji Mann-Whitney ya, nanti kita pelajari sama-sama. Nah, jadi inilah serangkaian analisis statistik yang biasa kita gunakan, dan ini menuntut kita untuk jeli di dalam memilih atau menentukan metode analisis data statistik yang mana yang akan kita gunakan untuk menganalisis data kita. Tentunya sesuai dengan kaidahnya, kalau prasyaratnya terpenuhikah atau tidak, dan lain sebagainya. Oke. Nah, berikutnya kita juga perlu mengenal jenis-jenis data sesuai dengan skala pengukurannya sebelum kita melakukan analisis data. Karena di dalam analisis data, kita tidak bisa serta-merta menyamakan metode analisis datanya. Kita juga harus mengklasifikasikan data yang akan kita analisis, ya, karena tidak semuanya bisa dianalisis dengan metode yang sama. Nah, di dalam jenis data ini kita mengenal ada jenis data rasio, ada jenis data interval, ada jenis data ordinal, ada jenis data nominal. Apa bedanya kesemuanya ini?
Nah, dari keempat ini yang paling rendah itu adalah nominal. Nominal itu adalah data kategori yang bisa dimasukkan di dalam data kualitatif. Di mana nominal ini berdasarkan kategori, apakah bentuknya, ya, apakah bentuknya, ya, apakah warnanya, ya, apakah jenis kelaminnya. Nah, itu disebut sebagai data nominal, ya. Nah, sedangkan data ordinal itu juga kategori, tetapi kategorinya itu bertingkat. Misalnya tingkat pendidikan, ya, kemudian kualitas buah, kualitas atau tekstur daging, atau misalnya tingkat kematangan gonad, atau misalnya apa lagi, ya. Jadi yang bertingkat maksudnya, ya. Kalau yang nominal itu yang fix, yang setara, jantan betina misalnya, itu setara, ya. Kemudian warna merah, biru, putih itu setara. Beda warna tapi setara, itu adalah warna. Ya, jadi harus bisa membedakan antara yang nominal dan yang ordinal. Karena yang ordinal nanti, ya, yang bergradasi ini bisa dianalisis dengan inferensia ketika datanya itu sudah kita rubah menjadi data numerik. Kita beri kode, kita coding. Misalnya kalau matang itu kita kasih 1, sedang kita kasih atau gini, matang 2, sedang 1, mentah 0 misalnya. Nah, itu angkanya kan beda, ya. Nah, itu kemudian bisa kita gunakan metode analisis data secara kuantitatif dengan inferensia, ya. Nah, sedangkan yang berikutnya lagi adalah data rasio dan data interval. Data rasio dan data interval ini adalah termasuk yang tinggi rate-nya, ya, grade-nya. Di mana yang data rasio dan interval, ya, itu adalah data angka. Ini saya kasih bintang, ya, tandanya bahwa biasanya data kontinu itu ada satuannya, ada skala datanya. Misalnya kalau untuk data rasio yang membedakan dengan data interval, itu data rasio itu nilai nolnya tidak bernilai. Jadi misalnya bobot, panjang, itu kalau 0 itu kan tidak bernilai. Panjang kalau 0 tidak ada kan. Nah, sedangkan kalau interval nilai nolnya itu bernilai. Jadi misalnya suhu 0 ada nilainya, ada artinya real gitu ya. Suhu minus itu juga ada. Sedangkan kalau bobot nggak ada yang bobot minus. Nah, itu yang membedakan antara data jenis rasio dan data interval. Nah, untuk data kontinu ini kita bisa analisis secara inferensial ketika persyaratannya terpenuhi. Itu saja, ya. Ini ya, ordinal ini bisa diubah menjadi data angka, maka bisa dianalisis secara statistik kuantitatif. Nah, kita masuk di statistika deskriptif. Apa tujuannya statistika deskriptif? Sebetulnya statistika deskriptif itu adalah tahap awal kita untuk memaknai data. Jadi data mentah yang kita miliki itu kan belum bisa dimaknai karena tidak tahu sebarannya, tidak tahu peaknya, tidak tahu nilai minimum dan maksimumnya. Ya, nah statistika deskriptif ini kita gunakan untuk meringkas data mentah tadi, ya, sehingga menjadi data yang memiliki indikator-indikator, ya, yang memiliki parameter statistik seperti yang tadi saya sebutkan, ya, rata, ragam, ya, dan bahkan pola datanya bisa terlihat sehingga mudah dipahami. Nah, di sini sebagai contohnya ini. Ketika data sudah dalam bentuk ini, maka kita bisa membaca
Seperti apa polanya? Apakah ini membentuk kurva normal? Apakah ini kurva normal? Nah, dari sekian ini, kita melihat bahwa ini agak miring ke kanan. Ya, kalau ini agak normal. Tetapi di sini belum tentu menunjukkan keseragaman yang tinggi. Karena nilai tingginya lebih sedikit dibandingkan nilai yang rendahnya. Kan ini angka rendahnya di sebelah sini, angka tingginya di sebelah sana. Ya. Jadi dengan gambar seperti ini kita bisa membaca, bisa melihat fluktuasinya seperti apa, ya. Nah, data bisa ditampilkan juga dalam bentuk tabel. Ya, di mana di sini misalnya ini kriterianya, kemudian di sini adalah nilai mediannya, value-nya ya, nilai medianya. Nah, dengan demikian kita bisa membaca seperti apa perbedaan antara TA, TB, TC, dan TD. Apakah sama di TA dan TB, nilai-nilainya sebarannya berbeda. Ya, jadi tujuan dari statistika deskriptif adalah eksplorasi, mengeksplorasi data untuk memberikan makna awal, ya, supaya kita bisa menjawab tujuan dari penelitian kita. Nah, contohnya ini, kita memiliki data. Ini dari data ini, bagaimana Anda membaca data ini? Ini adalah data mentah, ya. Ini adalah data mentah dari pertumbuhan bobot dan panjang benih ikan gabus yang dipelihara pada kolam terpal dengan kedalaman air berbeda. Nah, di sini kalau membaca dua tabel ini adalah menyajikan data dari pertumbuhan bobot mutlak hari ke-30 ya, sebagai parameter ujinya. Oke, variabel inputnya apa? Variabel inputnya adalah perlakuannya. Perlakuannya apa? Perlakuannya adalah kedalaman air. Ada berapa perlakuan yang dia berikan? Ya, ada kedalaman 10 cm, kedalaman 20 cm, kedalaman 30 cm. Ini adalah merupakan variabel perlakuannya yang menyebabkan data pertambahan bobot mutlak ini berbeda-beda ya antara sampel satu dan sampel yang lain. Nah, ini adalah data kontinu. Kenapa? Karena pertumbuhan bobot mutlak itu diukur dengan satuannya gram, ya. Sedangkan perlakuannya itu juga kontinu karena dia memiliki skala, yaitu sentimeter, ya. Ini ada berapa ulangan? Ada 3 ulangan. Jadi setiap kelompok perlakuan terdiri dari ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3. Nah, sekarang dari data ini, apa yang bisa kita simpulkan? Karena kita belum melakukan analisis data. Kita belum tahu berapa ratanya untuk masing-masing perlakuan. Berapa variasinya? Apakah 1,67, 2,54, 2,43 itu variasinya lebih tinggi dibandingkan dengan 1,97, 1,55, 2,04? Kalau melihat dari data ini, kelihatannya sih yang kedalaman 20 ini memiliki pertambahan bobot mutlak yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya, kalau melihat ini. Tetapi kita tidak bisa serta-merta mengatakan seperti itu. Harus diuji secara statistik juga. Oke ya. Demikian juga untuk pertumbuhan panjang mutlak. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengeksplorasi informasi dari data mentah tadi? Maka kita lakukan tahapan analisis statistik, yaitu editing. Editing itu adalah merapikan data, ya. Kemudian mengcoding kalau datanya kualitatif,
diberikan angka menjadi kuantitatif, dikonversi menjadi numerik, yaitu decoding, kemudian datanya diinput di dalam Excel ya sebagai data mentah, kemudian baru dianalisis statistik. Nah, kita memiliki data numerik ya, kemudian langkah berikutnya adalah lakukan statistika deskriptif. Eksplorasi untuk melihat rata, sebaran ya, dan kalau bisa standar deviasi atau standar errornya kan gitu. Nah, kemudian kita lakukan statistika inferensia kalau tujuannya adalah untuk memperbandingkan atau melihat hubungan antar parameter uji ya. Nah, di sini ada univariate untuk variabel tunggal, misalnya untuk kedalaman saja ya, terkait dengan pertambahan bobot tadi misalnya, apakah berbeda nyata atau tidak gitu ya. Nah, kalau kemudian kita juga bisa menguji dengan multivariate atau bivariate dengan variabel yang lebih besar dari satu, misalnya ada 2 faktor perlakuan gitu. Apakah ada hubungannya antara misalnya kedalaman tadi dengan spesies ikannya misalnya. Nah, kita bisa menguji dengan bivariate. Apakah ada hubungan antara kedalaman dengan jumlah pakan yang diberikan misalnya. Kalau ada data itu mungkin kita bisa uji juga. Jangan-jangan kedalaman mempengaruhi nanti suhu penyerapan suhu dari luar gitu ya. Nah, kemudian bisa mempengaruhi nafsu makannya bisa jadi ya. Kemudian penguraian dekomposisi dari sisa-sisa pakan misalnya, kemudian bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan, yaitu pertambahan bobot misalnya seperti itu. Jadi tergantung dari tujuan yang akan kita capai. Jadi analisis statistik deskriptif ini menyajikan ilustrasi ya berupa data maupun grafik serta deskripsi dari karakteristik set datanya. Kemudian menguji hipotesis, penelitian atau pembuktian hipotesis menggunakan statistika inferensia. Ya, kemudian memberikan argumen berdasarkan teorisasi masalah dan menarik kesimpulan. Yang terakhir adalah memberi rekomendasi aplikatif atau extension penelitian berupa pendalaman atau perluasan dari riset yang akan datang. Jadi analisis statistik yang kita lakukan harus bisa memberikan informasi seperti yang diinginkan oleh pembaca maupun diinginkan oleh kita sebagai peneliti. Ya. Ini adalah contoh inputting data. Misalnya, kita punya data, ini data pengaruh konsentrasi ragi yang berbeda terhadap pertumbuhan populasi Daphnia. Ya, ini ada 4 ulangan, ya. Ini perlakuannya ada 4 juga. Ada kotoran ayam, ada ragi 1, ada ragi 2, ada ragi 3. Ya. Nah, data kita masukkan. Kemudian kita cek di sini. Kita cek, lah kok sebaran datanya ada yang di sini, tapi kok tiba-tiba ada 1 di sini. Kemudian kan kita bertanya-tanya, apakah ini pencilan, real, atau kita salah inputting data. Kadang-kadang kan kita juga keliru gitu karena sudah capek misalnya. Nah, kemudian kita perlu cek. Di sini 7.400. Sementara yang lain itu nilainya itu antara semuanya di bawah 2.000 malah, di bawah 2.000. Di sini 7.000 sendiri. Kok sepertinya aneh gitu ya. Ini 280, ini 1.000, ini 1.400 ya. Ini 7.400. Nah, kita mencoba barangkali keliru memasukkan data. Nah, kemudian yang 7.400 ini jangan-jangan kelebihan 0, 1. Nah, kemudian
kita hilangkan nolnya, kita jadikan seperti ini, kemudian sebarannya seperti ini. Oh, ternyata memang ini kelebihan 1 0 gitu ya. Ini harusnya 740. Nah, kalau dilihat kemudian sebaran datanya, terlihat sekali polanya, trennya gitu ya. Jadi yang ulangan nomor 2 itu trennya menurun, sebagaimana ulangan yang lain trennya juga menurun. Walaupun lebih tinggi dari yang nomor 2 gitu ya, tapi trennya menurun, memiliki tren yang sama ya. Setelah di angka 2 dia mulai menurun, 3, 4 dia menurun. Nah, seperti itu di dalam hal inputting data. Jadi kita harus melakukan cross check dengan melihat sebaran datanya. Ya, kalau tiba-tiba ada pencilan, kita perlu membuka kembali logbooknya, data-data mentah yang kita ambil di lapang ya. Di lab misalnya gitu ya, kita cek ulang lagi, jangan-jangan salah tulis ya. Kalau tidak salah tulis, tentunya kita harus berpikir nih, apakah ini mau kita akomodir atau kita drop. Nah, kan seperti itu. Kalau kita drop, berarti seluruh mau di drop yang ulangan keduanya, atau hanya di drop yang nomor yang nomor 2 saja. Nah, kalau di drop yang nomor 2, maka analisis statistiknya nanti akan berbeda ulangan. Atau kita drop yang nomor 2 semua, ulangan yang nomor 2 kita drop. Sehingga ulangannya tinggal 3. Nah, itu tergantung dari keputusan itu tergantung dari masing-masing peneliti untuk bisa mengatasi pencilan ini tadi, ya. Nah, kemudian kita masuk ke analisis statistika deskriptif. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita menggunakan SPSS ya atau Excel, kita bisa klik Start, klik Basic Statistik, klik Deskriptif Statistik. Nah, nanti kita akan dapatkan ukuran pemusatan data. Apa yang kita cari? Rata-rata. Kita klik rata-rata. Kalau data kita kuantitatif, atau kalau data kita kualitatif, kita klik median atau modus. Median itu titik tengah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Ya. Nah, kemudian kita klik lagi, berikutnya adalah ukuran penyebaran data. Tinggal kita pilih yang mana ukuran penyebaran data yang mau kita dapatkan nilainya. Apakah standar deviasi atau yang kita sebut sebagai simpangan baku, ataukah standar error. Standar deviasi biasa digunakan kalau sampel itu tidak sama dengan populasi, artinya biasa di non-eksperimental. Nah, standar error itu biasanya kalau sampel sama dengan populasi, biasanya kita di eksperimental, ya, di mana kita sudah upayakan sampelnya adalah seragam dan mewakili populasi. Sehingga sampel kita asumsikan sama dengan populasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita klik graf. Nah, grafik ini kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau bar chart atau diagram batang? Ataukah kita mau histogram? Ataukah kita mau kurva poligon? Nah, pemilihan ini juga tergantung dari kita. Biasanya kalau bar chart itu atau histogram itu adalah untuk membandingkan frekuensi atau persentase. Sedangkan kalau kurva garis, kurva poligon itu biasanya untuk data-data yang terukur, data-data yang ada skalanya. Nah, yang berikutnya adalah analisis statistik. Nah, analisis statistik kita mau yang mana nih? Kalau kita mau inferensial, kita coba dulu uji normalitas datanya. Klik di uji normalitas data. Maka nanti di situ akan memunculkan apakah data kita membentuk kurva normal dan homogen atau tidak. Ya. Nah, kalau kemudian kita juga ingin melakukan uji korelasi atau uji keterhubungan antara parameter-parameter, maka kita bisa klik di korelasi person kalau untuk data kontinu, ya. Kalau untuk yang lain misalnya bisa pakai Spearman, ya. Nah, jadi tinggal pemilihan ini adalah tinggal tergantung dari tujuan kita dan tergantung dari data-data kita. Oleh karenanya yang diperlukan oleh kita adalah memahami jenis data kita
memahami sebaran data kita dan memahami homogenitas data kita. Nah, kalau tadi dinyatakan misalnya kita mau apa sih yang dimaksud dengan nilai tengah suatu gugus data atau pemusatan data? Di sini berbeda-beda sesuai dengan jenis datanya. Kalau untuk data interval dan rasio, ya, di mana tadi ada skala ukurannya, ya, ada satuannya, maka kita biasa menggunakan min. Ya, min secara statistik itu adalah jumlah seluruh data dibagi dengan jumlah sampel atau jumlah data tadi. Ya. Nah, sedangkan kalau untuk data nominal, maka modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nanti saya berikan contohnya ya. Nah, sedangkan median itu adalah nilai tengah untuk data ordinal. Ya, jadi masing-masing memiliki spesifikasinya. Kalau untuk interval dan rasio biasanya disebut sebagai rata atau min. Kalau untuk data nominal itu adalah modus. Kalau untuk data ordinal yang bergradasi tadi itu adalah median. Nah, median itu rumusnya adalah jumlah data ditambah 1 dibagi 2 dan itulah angkanya. Ya. Nah, sedangkan yang ukuran dispersi atau sebaran data ya, itu ada yang disebut sebagai varians atau ragam, tingkat keragaman, heterogenitas ya. Nah, itu rumusnya seperti ini. Jadi Anda mungkin tidak perlu juga menghafal ini karena di dalam Excel SPSS tinggal klik saja Anda menginginkan nilai apa. Nilai ragam, nilai standar deviasi, nilai standar error, koefisien keragaman, kuartil atau persentil, atau rentang. Semuanya ada di situ. Kalau standar deviasi tadi sudah saya sampaikan, ini biasa digunakan untuk yang non-eksperimental di mana sampel tidak mewakili populasi. Ya. Sedangkan yang standar error itu jika sampel mewakili populasi pada eksperimental. Ini yang perlu diingat ya. Nah, sedangkan koefisien keragaman itu jika pada non-eksperimental kita mencuplik sampel dari suatu populasi yang berbeda lingkungannya, maka kita tidak bisa serta-merta membandingkan data dari populasi yang berbeda lingkungan tersebut. Kita harus menghitung koefisien keragaman dan koefisien keragaman itu yang diperbandingkan, bukan ragamnya, koefisien keragaman yang diperbandingkan. Karena dengan koefisien keragaman, kita sudah mengakomodir perbedaan antara lingkungan populasi yang satu dengan lingkungan populasi yang lain. Ya, itu yang menjadi penting ya, ketika non-eksperimental Anda membandingkan misalnya populasi Anda itu berasal dari satu dari Lampung, satu dari Jawa Barat, satu dari Jawa Timur, itu kan berbeda-beda, budidayanya pun berbeda-beda. Maka kita tidak bisa serta-merta membandingkan ketiganya begitu saja. Jadi harus kita perbandingkan variasi yang mewakili masing-masing populasi, yaitu dengan menambahkan K1 di depannya, koefisien keragaman. Jadi setara ketika kita sudah menghitung koefisien keragaman, maka ketika kita membandingkan ketiga populasi tersebut, maka sudah kita anggap setara. Ya. Nah, kemudian kuartil dan persentil ini biasa untuk digunakan kalau kita ingin melakukan seleksi. Ya, dalam program seleksi itu kita biasanya menggunakan kuartil atau persentil, misalnya 25% yang terbaik atau 25% yang terjelek atau 50% yang baik, 50% yang jelek. Maka kita drop yang jeleknya, kita save yang baiknya. Itu biasa digunakan untuk seleksi ya. Nah, rentang, apa sih rentang? Rentang adalah selisih nilai maksimum dari nilai minimumnya. Nah, ini biasa digunakan kalau misalnya
kita tidak bisa misalnya pada suhu atau pH ya, kualitas air itu kadang-kadang kita tidak bisa serta-merta membuat reratanya. Kita harus membuat rentang. Ya, rentang itu yang nantinya kita perbandingkan. Nah, ini adalah gambaran mengenai sebaran data. Ya, mungkin tadi belum terbayang yang seperti apa sebaran data. Jadi yang dimaksud dengan simetris itu adalah ujung sebelah kiri hampir sama dengan ujung sebelah kanan. Ya. Jadi dalam kondisi kurva normal, maka pada data kualitatif maupun kuantitatif akan memiliki min sama dengan median sama dengan modus. Nilainya akan sama di tengah-tengah ini. Nah, bedanya dengan yang asimetris dia tidak berbentuk lonceng. Dia agak miring ke kanan atau agak miring ke kiri. Yang agak miring ke kanan itu berarti nilai tingginya itu lebih sedikit dibandingkan nilai rendahnya. Yang agak miring ke kiri itu nilai rendahnya lebih sedikit daripada nilai tingginya. Maka rata pada skew right yang ini akan lebih kecil dari yang skew left. Kenapa? Karena tadi kalau yang skew left itu data yang nilainya tinggi itu lebih banyak daripada data yang nilainya rendah. Berbeda dengan ini, data yang dinilai rendah dan dinilai tinggi adalah sama. Dia berada di tengah. Ya. Nah, ini beda juga. Ini juga tidak asimetris karena tidak membentuk seperti ini. Di mana titik puncaknya ya, kalau misalnya yang nilai tengah-tengah itu frekuensinya lebih banyak, keseragamannya tinggi dengan nilai rata-rata, maka itu disebut sebagai bentuk leptokurtik. Kalau di tengah-tengah itu mesokurtik. Kalau lebih banyak di nilai rendah dan di nilai tinggi, artinya ragamnya cukup tinggi. Ya, itu adalah platikurtik. Karena nilai rendah juga banyak, nilai tinggi juga banyak. Ya, jadinya bervariasi. Nah, kurva asimetris ini bisa mengindikasikan bahwa sampel kita non-random, tidak setara. Makanya ketika kurva kita bentuknya tidak normal seperti ini, ya tidak normal seperti ini, artinya bentuknya seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, maka itu menunjukkan kalau rancangan percobaan kita itu kurang memenuhi kaidah untuk dianalisis secara kuantitatif dengan ANOVA, ya, secara inferensial. Tidak bisa karena tidak memenuhi kaidah kurva normal. Artinya apa? Artinya bahwa sampelnya mungkin tidak seragam. Satu. Yang kedua, variabel atau parameter di luar parameter uji mungkin sedikit banyak mempengaruhi respon daripada ikan. Misalnya, suhu tidak terkontrol misalnya. Atau misalnya kalau untuk penelitian sosial itu misalnya tingkat pendidikannya berbeda. Tingkat pendidikan berbeda, tentunya di dalam kegiatan budidaya juga akan berbeda cara pengambilan keputusan. Akhirnya produktivitas dari kegiatan budidaya yang dihasilkan mungkin juga jadi berbeda. Untuk kalangan yang tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, seperti itu ya. Nah, ketika tidak setara seperti itu, nggak bisa kita perbandingkan. Ya, yang bisa kita perbandingkan adalah jika kondisinya setara, baru bisa kita perbandingkan. Jika tidak, kita tidak bisa membandingkan. Ya, tidak boleh. Bolehnya kita hanya bisa mengatakan bahwa ini beda dengan itu. Ya, secara non parametrik. Oke.
Nah, ini saya punya ilustrasi. Ya. Berikut adalah data bobot biomasa ya. Dan satuannya kilogram dari rumput laut dari 15 titik lokasi tanam. Ya. Jadi jumlahnya 15 titik ya. Jadi 15 titik tanam. Kemudian ini adalah nilainya untuk masing-masing titik. Dari titik 1 ke titik 15. Nah, untuk bisa mengetahui berapa reratanya, ya, berapa modusnya, berapa minnya, maka kita harus urutkan dari kecil ke yang besar. Dari sini bisa terlihat nilai terkecil adalah 26. Nilai tertinggi adalah 95. Nah, yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data adalah rata-rata. Jadi ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah sampelnya. Tadi ada 15, maka rata-ratanya adalah ini. Nah, apa yang disebut sebagai modus? Yang dimaksud sebagai modus adalah nilai yang sering muncul, yaitu 83, 83, 83. Sedangkan yang lain 87 cuma 2, 95 cuma 2, 83 paling banyak. Inilah modusnya, 83. Sedangkan median, tadi rumusnya N plus 1 dibagi 2. Nah, 15 N-nya ditambah 1, 16. Dibagi 2, 8. Berarti data yang ke-8 lah itu yang median. Adalah 76. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Ini yang disebut sebagai median, nilai tengah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ukuran dispersi atau sebaran data? Kalau rentangnya tadi ya, nilai maksimumnya ini, nilai minimumnya ini, maka rentangnya adalah 69. Standar deviasinya tinggal dihitung saja. Selisih dari rata dikurangi data yang sesungguhnya. Ya, kemudian dikuadratkan, hasilnya standar deviasinya adalah 22,23. Ya, karena ini adalah non eksperimental ya. Kita hanya membandingkan dari 15 titik yang ditanam itu berapa produktivitasnya. Nah, karena 15 titik lokasi tanam di perairan umum, maka kita perlu menghitung koefisien keragamannya. Ya, tadi ada rumusnya koefisien keragaman kan? Bagaimana cara menghitung? Koefisien keragaman itu satuannya adalah persentase. Ya. Nah, koefisien keragamannya adalah 32,88%. Jadi kira-kira 32 kejadian dari 100 kejadian adalah berbeda. Kita tinggal lihat aja, ini baru 15 titik populasi. Kalau kita tambahkan titik populasi yang lain di dalam lingkungan itu, maka kita bisa peroleh tingkat keragamannya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kuartil dan persentil? Kuartil namanya kuartil. Jadi ini dibagi menjadi 4. Ya, yang 15 tadi dibagi menjadi 4. Kuartil 1 ada di sini, kuartil 2 sama dengan medium, kuartil 3 ada di sini. Bagaimana rumus kuartil? Tadi sudah disebutkan, yaitu Xn plus 1 dibagi dengan 4, namanya kuartil. Ya. Kalau Q2, maka N-nya harus dikalikan dengan 2. Kuartil 3 dikalikan dengan 3. Ya. Nah, hasilnya ternyata untuk kuartil 1 atau persentil 25% itu adalah X4 46. Ya. Ternyata untuk persentil 50 itu adalah X8 76 dan untuk persentil 75 itu adalah 87. Kalau kita mau seleksi menggunakan yang ini ya, yang persentil 25% katakanlah gitu ya. Maka yang 46 ke atas kita save, yang 46 ke bawah kita drop. Atau kalau kita mau menggunakan Q2, yang 76 ke atas kita save untuk kita kembang biakan, yang 76 ke bawah kita drop. Demikian seterusnya. Itu kegunaannya.
Nah, kemudian bagaimana kita harus menyajikan data itu dalam bentuk ilustrasi tabel. Yang perlu diketahui di dalam ilustrasi tabel itu adalah berapa banyak variabel yang akan kita tampilkan di dalam tabel. Satu variabel atau kumpulan variabel, variabel itu adalah parameter uji. Satu parameter uji saja, ya, univariate gitu maksudnya, atau beberapa parameter uji. Nah, data yang ditampilkan dalam tabel, ya, itu harus berupa rataan dan nilai galatnya atau standar deviasi atau standar errornya, ya, serta harus diingat bahwa jumlah desimalnya harus sama. Kalau kita misalnya menggunakan satu desimal, maka di rata-rata itu satu desimal, di standar deviasinya itu juga satu desimal. Kita menggunakan dua desimal, di situ juga kita gunakan dua desimal. Jadi kita samakan desimalnya. Kalau nggak pakai desimal, ya jangan pakai desimal. Gitu ya, kita bulatkan misalnya. Itu bisa. Kemudian keterangan jumlah sampel setiap variabel itu perlu ditulis di catatan kaki. Karena kadang-kadang ada informasi data yang kelihatannya datanya bagus, ternyata sampelnya itu cuman 3 misalnya. Nah, itu bisa mempengaruhi kesahihan, keakurasian dari data yang kita tampilkan. Jadi untuk melengkapinya, oleh karenanya kita perlu menambahkan di catatan kaki. Karena itu bisa ditindaklanjuti oleh peneliti lain. Kalau misalnya datanya menarik, tapi jumlah sampelnya sedikit, nah bisa jadi pada penelitian berikutnya dia menambahkan sampel lebih banyak lagi, apakah hasilnya akan memadai atau lebih valid dibandingkan dengan kalau kita menggunakan jumlah sampelnya sedikit. Ya. Kemudian bila dilakukan transformasi data, ya, ingat transformasi data. Kalau kita melakukan transformasi data atau konversi gitu ya, maka data rataan merupakan nilai transformasi. Data rataan merupakan nilai transformasi. Jadi kita transformasi data, misalnya kita pakai log, pakai ln ya, untuk bisa menyamakan satuan misalnya. Maka kita hasil rataannya itu kita uji dengan BNT, beda nyata terkecil. Kalau kita menggunakan data asli, kita biasanya pakai UJGD. Ya, UJGD itu yang Duncan tadi, multiple ring test. Ya. Nah, kemudian tanda beda nyata itu harus dicantumkan. Ya, dicantumkan di dalam tabel, kemudian ditulis di dalam catatan kaki bahwa tanda superscript ini adalah menunjukkan perbedaan nyata misalnya. Ya. Nah, kemudian pada faktorial taraf perlakuan yang lebih banyak disajikan adalah dalam kolom. Nah, ini adalah contoh tampilan dari tabel. Ini adalah tabel dari 2 parameter uji. Ya, di mana meliputi ini perlakuannya ke arah kolom, sedangkan parameternya ke arah baris. Jadi di dalam memberikan judul, maka yang harus disebutkan pertama adalah parameter ujinya terlebih dahulu. Sintasan, ya, sintasan, dan jumlah konsumsi pakan rata-rata, ya, dari kontrol batu aerasi, perlakuan L, S, dan P. LSP ini apa nih maksudnya nih? Long, medium, gitu. Nah, ini saya ambil dari Ruwaidah ini, pengujian kualitas air pada media pemeliharaan ikan patin yang dipelihara menggunakan aerasi dengan bentuk pipa mikropori yang berbeda. Bentuk pipanya ini ya, bentuk pipa mikropori yang berbeda. Nah, ini hasilnya.
Nah, di dalam menampilkan hasil, tadi sudah saya katakan bahwa desimalnya adalah sama, ya, 2 desimal di belakang koma. Oke, yang ditampilkan adalah min, ya, rata, plus standar errornya, dan tanda beda nyatanya, hasil uji BNT-nya. Jadi lengkap, ya. Nah, kemudian di dalam catatan kaki harus ditambahkan keterangan huruf yang berbeda pada baris yang sama, ya. Karena ini kadang-kadang keliru ini. Ini adalah baris, ini adalah kolom, ya. Pada baris yang sama menunjukkan pengaruh perlakuan yang berbeda nyata. Ya. Jadi ini adalah tampilan dari format tabel yang biasa kita rujuk, ya, di dalam penulisan karya ilmiah. Ya, jadi harus lengkap. Harus lengkap, ada rata, ada standar deviasi, standar error, ya, kalau untuk eksperimental, kalau untuk non eksperimental standar deviasi. Nah, kemudian ada, kalau kita uji perbandingan, maka tanda ini harus dicantumkan, beda nyata atau tidak beda nyata. Oke. Nah, ini contoh yang lain. Ini adalah tabel ringkasan, ya. Tabel ringkasan ini banyak sekali parameternya, ya, karakteristiknya yang akan dicantumkan. Kemudian ini dipisahkan antara min, standar deviasi, serta range-nya. Range ini mungkin dianggap penting sehingga perlu dicantumkan range-nya, ya, karena kalau misalnya untuk karakterisasi spesifik, ya, itu biasanya range juga dicantumkan. Kemudian keterangan ini harus ada tertulis di catatan kaki, ya. Jadi min, jadi data disajikan dalam bentuk min, standar deviasi, ya, juga rentangnya, ya. Nah, ini contoh untuk tabel frekuensi. Nah, kalau tabel frekuensi adalah dalam bentuk angka, dan kalau frekuensi itu biasanya nggak ada komanya karena dia cacah, nggak ada misalnya ikan yang separuh gitu, nggak ada, ya. Nah, kemudian bisa dibuat proporsinya juga dalam bentuk persentase, ya. Jadi ini tabel frekuensi, ini tabel ringkasan. Contoh yang tadi adalah sama tabel ringkasan dengan analisis datanya. Nah, sekarang kalau penyajian ilustrasi grafik, ketika kita sudah menyajikan dalam bentuk tabel, maka kita tidak perlu dengan grafik. Nah, kapan kita menyajikan dalam bentuk tabel, kapan kita menyajikan dalam bentuk grafik, itu harus dipilih. Ketika parameter uji saling berkaitan dan harus kita sajikan dalam waktu yang sama atau dalam lembar yang sama, maka sebaiknya sih dalam bentuk tabel. Karena dari situ bisa terlihat mana yang kira-kira merespon positif, mana yang kira-kira merespon negatif atau berbeda, gitu maksudnya, ya. Nah, sedangkan kalau yang untuk satu variabel saja, maka kita bisa tampilkan dalam bentuk gambar. Karena dalam bentuk grafik itu lebih terbatas dibandingkan dalam bentuk tabel, ya. Nah, grafik ini perlu ditampilkan ketika menurut kita, data tersebut akan bisa memberikan makna yang lebih banyak dibandingkan kalau kita tampilkan dalam bentuk tabel. Nah, jadi pemilihan antara sajian dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik itu tergantung kembali lagi kepada peneliti. Sejauh mana peneliti ingin mengeksplor datanya itu dan memberikan makna pada informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca tentunya, ya. Nah, kalau misalnya pembaca membaca grafik tidak paham,
tentunya akan mempertanyakan itu maksudnya apa. Nah, ketika ada pertanyaan maksudnya apa, berarti kita penampilan grafiknya belum begitu baik. Jadi dalam penampilan grafik itu banyak pilihan juga. Apakah kita akan menampilkan dalam bentuk poligon seperti ini, ataukah dalam bentuk bar chart seperti ini? Nah, tentunya tergantung juga dari data yang kita punya. Kalau data yang kita punya dengan tampilan yang seperti ini memberikan makna yang lebih besar, maka kita pilih yang ini. Tapi kalau kurang begitu besar, mungkin kita bisa ada lagi jenis tampilan yang pie chart misalnya, karena banyak kategori-kategorinya yang bentuknya bulat itu, ya. Nah, sehingga dari situ kita bisa tahu proporsi mana yang paling besar, proporsi mana yang paling kecil, proporsi mana yang paling sedikit, ya. Jadi tergantung kembali lagi kepada peneliti itu mau bagian mana yang dikaji. Nah, ada satu tujuan di dalam penyajian dalam bentuk chart dan poligon itu, terutama kalau biasanya dalam bentuk chart itu adalah untuk informasi-informasi dari jenis data yang kualitatif, di mana data tersebut dalam bentuk proporsi, persentase, ya. Nah, itu kita biasanya menggunakan bar chart ini. Nah, ini contohnya adalah hasil penelitian, ya, dengan perbedaan suhu, ya. Ini suhu ruang yang kuning, ini suhu 36 misalnya, kemudian ini adalah keberhasilan terbentuknya populasi jantan. Nah, ternyata dari sini kita bisa melihat, oh ternyata suhu ruang maupun suhu 36 tidak terlalu berbeda, ya, pada lama perendaman yang sama. Tetapi pada lama perendaman yang berbeda menunjukkan berbeda nyata. Misalnya pada 0 ini 60%, tapi pada perendaman 2 jam dia 80%. Pada perendaman 4 jam, dia lebih dari 80%. Tapi suhu tidak mempengaruhi terbentuknya kelamin jantan tersebut, ya. Lama perendaman yang paling mempengaruhi. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini contoh untuk data metriknya. Indeks kematangan gonad misalnya. Nah, dalam pengamatannya dia melakukan 3 kali pengamatan, sebelum, kemudian pada minggu kedua, minggu keempat, dan minggu keenam. Ini adalah perlakuan yang berbeda. Nah, ternyata pada perlakuan A ini indeks kematangan gonadnya adalah paling tinggi, ya, sedangkan yang lain sudah mulai menurun. Nah, menurun ini apakah artinya sudah ovulasi atau terjadi efek negatif? Nah, itu bisa dibahas di dalam riset tersebut, gitu ya. Diberikan argumen kenapa yang merah ini masih meningkat, yang lain sudah menurun, kan gitu. Tinggal diberikan argumennya. Nah, ini adalah contoh bar chart juga. Nah, bar chart tadi ada yang menyatu, ya, ada yang dipisah-pisah. Ini tergantung artnya lah, ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk data-data nominal atau ordinal, ya. Nah, dan juga bisa digunakan untuk ringkasan data-data yang sifatnya rancangan percobaan dengan 2 faktor perlakuan, ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kalau misalnya 2 kali 2 4, ya, maka di sini bisa kita tahu bahwa yang T1 ini adalah T1 kombinasi antara misalnya A1 B1, ya. Kemudian ini misalnya A2 B2 misalnya. Nah, jadi di dalam faktorial itu kita bisa gunakan histogram seperti ini. Atau misalnya
kita juga bisa menggunakan histogram model seperti ini. Nah, yang terpenting di dalam histogram, kalau misalnya datanya numerik, kita tidak boleh melupakan variasi ini. Ini adalah variansnya atau standar error atau standar deviasinya. Ini penting untuk bisa mengetahui seberapa seragamnya respon dari kelompok perlakuan tersebut terhadap perlakuan yang kita berikan. Ya, dari sampel ya, sampel yang kita gunakan itu bagaimana dia merespon perlakuan yang kita berikan. Apakah seragam atau tidak? Nah, dari variasi ini kita bisa melihat kalau ini menunjukkan bahwa tidak seragam. Kalau ini ya, yang pendek ini menunjukkan dia lebih seragam. Artinya rata-rata segitu jumlahnya gitu ya, atau responnya gitu ya. Nah, jadi mengapa ini menjadi penting? Karena ini secara kasat mata saja tanpa melihat bahwa itu beda nyata atau enggak, berdasarkan informasi variansi ini kita sudah bisa melihat bahwa ini berbeda dengan ini berbeda dengan ini berbeda dengan ini, gitu ya. Itu secara kasat mata. Yang menjadi tidak berbeda itu kalau misalnya variasi ini tumpang tindih. Coba perhatikan ini dengan ini. Apakah ini tumpang tindih dengan ini? Ketika dia tumpang tindih, maka tentunya tidak akan berbeda nyata. Tentunya akan menunjukkan sama. Nanti bisa dibuktikan, ya. Nah, ini juga histogram, ya. Nah, ini juga bisa bentuk histogram yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah miring ke kiri, ini miring ke kanan ya. Dengan sebaran begitu Anda sudah bisa tahu ini miring ke kanan, kemudian ini simetrik ya. Ini bentuk histogramnya tidak beraturan. Nah, ini ada maknanya juga. Nah, karena gini, ini juga bisa menggambarkan bahwa pola atau tren yang tidak beraturan ini harus didukung dengan informasi kenapa dia kok memiliki tren yang tidak beraturan. Ini ada peaknya, ada 2, ini dan ini, tapi ini lebih tinggi peaknya dibandingkan dengan ini. Apakah kalau di dalam reproduksi, apakah itu berarti bahwa ikan itu yang sudah mulai matang gonad dan kemudian dia bertelur dan melahirkan itu selalu memproduksi sel telurnya, kemudian setelah menetas baru dilahirkan, dan telur-telur yang belum dibuahi dia juga ada di situ. Artinya apa? Ada puncak-puncak tertentu di mana dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh pakan, sehingga kelahiran itu menjadi tidak sinkron. Nah, biasanya fakta ini kemudian kita memancing ide kita, bisa nggak direkayasa atau dilakukan induksi supaya kelahirannya seragam pada waktu yang sama, supaya misalnya tidak perlu kita untuk menyediakan pakan alaminya itu terus-menerus, misalnya seperti itu. Jadi ada jeda gitu kan, misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya serempak begitu kan mungkin kelangsungan hidupnya menjadi lebih tinggi dibandingkan kalau sedikit demi sedikit gitu. Karena mungkin cara pemeliharaannya menjadi agak rumit, memerlukan wadah yang lebih banyak. Karena kan ukuran ikannya jadi beda-beda gitu ya. Nah, kalau serempak kan bisa satu wadah, ukurannya sama, kasih pakan sama, dengan perlakuan yang sama, sehingga kita produksinya bisa lebih optimum, misalnya seperti itu. Jadi setiap data itu mengandung makna tertentu, dan itu bisa memancing ide-ide kreativitas kita untuk bisa menggunakan informasi tersebut ya secara intelektual gitu ya, untuk bisa mengembangkan
teknik-teknik atau teknologi-teknologi untuk mengatasi masalah tersebut jika itu menjadi masalah gitu. Nah, ini sajian dalam bentuk pie chart ya. Nah, jika misalnya terdiri dari banyak sekali kategori ya, kita bisa menggunakan pie chart karena dengan pie chart lebih kelihatan gitu ya. Ada warnanya beda-beda kan gitu. Sebenarnya histogram juga bisa, tetapi histogram itu kan dalam bentuk kotak. Kalau ini kan kelihatan lebarnya gitu ya. Yang ini lebih besar dari yang lainnya gitu ya, akan lebih mudah untuk membandingkan ya. Jadi itu pilihan ya. Nah, kita juga bisa menampilkan data kita dalam bentuk grafik garis kalau kita ingin menghubungkan ya antara dua parameter misalnya. Apakah bobot rata-rata itu dipengaruhi oleh hari? Dan apakah itu memiliki tren positif, artinya berkorelasi positif? Ya. Kalau berkorelasi positif kan semua ketika hari meningkat, bobot rata-ratanya meningkat. Nah, mungkin kita ingat kalau pola pertumbuhan itu bentuknya sigmoid. Jadi kalau ketika dia masih meningkat, berarti pertumbuhan yang maksimalnya belum tercapai. Tapi ketika dia sudah mulai menurun, nah mungkin itulah titik optimumnya. Nah itu juga bisa untuk menjelaskan hal itu. Jadi sampai hari ke-30 dia pertumbuhannya masih terus meningkat. Nah peningkatannya ini bisa dianalisis dengan korelasi dan regresi. Ya. Berapa kira-kira R kuadratnya, berapa kira-kira slope-nya, ya. Setiap peningkatan 0,0367 berapa penambahannya, ya, gitu ya. Nah, jadi ini bisa untuk menjelaskan hal itu. Nah, kemudian kalau ditanya kapan statistika deskriptif ini diaplikasikan? Nah, statistika deskriptif diaplikasikan pada analisis univariate, terutama pada yang non-eksperimental, ya. Dan untuk eksperimental itu juga diperlukan, ya. Karena sebelum kita menuju ke inferensia, maka statistika deskriptif merupakan pengujian awal, tahap awal, untuk bisa kemudian mengarahkan kita untuk memilih metode statistik apa jika kita ingin mengarah kepada misalnya uji komparatif atau uji asosiatif misalnya, hubungan korelasi ya. Nah, di dalam statistika deskriptif maka tadi sudah saya sampaikan yang terpenting adalah bahwa kita bisa membaca data tersebut ya berdasarkan reratanya. Coba kita lihat di sini ya. Ini adalah penyajian data dari hasil penelitian ya. Penelitian dengan perlakuan, 4 perlakuan yang berbeda, dan di sini adalah rataan populasi dari produksi kalau nggak salah produksi artemia gitu ya. Berdasarkan jenis pupuk yang diberikan. Nah, kita lihat di sini. Kalau melihat ini, ya, melihat reratanya, kelihatannya berbeda kan? Ini paling rendah, ini paling tinggi, kemudian ini lebih rendah, dan ini lebih rendah. Ya, kelihatannya berbeda. Namun, secara statistik variansi inilah yang menentukan. Ini dengan ini jelas berbeda, ya, karena variansinya ini dia tidak tumpang tindih dengan variansi yang ini. Tetapi ketika kita membandingkan ini dengan ini, secara kasat mata dia berbeda. Tetapi variansinya dia tumpang tindih dengan ini, tumpang tindih dengan ini.
kita bisa buktikan bahwa ternyata ragi 1, ragi 2, dan ragi 3 tidak berbeda nyata. Kalau kita ingin berbeda nyata, kemudian kita perlu melihat logbook kembali, kira-kira yang menyebabkan variasi ini tinggi itu apa? Nah, apakah variabel-variabel di luar perlakuan itu terkendali sama atau tidak? Suhunya, DO-nya, nitratnya misalnya, dan lain sebagainya. Yang terkait tentunya dengan produksi Daphnia ini. Gitu. Ya. Jadi dalam statistika deskriptif, walaupun tujuannya kita mengeksplorasi, tetapi kita tidak hanya berhenti sampai di sini. Kita perlu buktikan, ya, perlu membuktikan bahwa benar-benar ini beda atau tidak beda, yaitu dengan inferensia itu. Ya, jadi walaupun dari sini kita mengatakan ini tidak berbeda ya, karena ini tumpang tindih, maka kita perlu buktikan dengan inferensia. Maka lakukanlah uji asumsi ya terkait dengan kurva normalnya dan homogenitasnya. Nah, statistika deskriptif juga bisa digunakan untuk menduga rentang data populasi pada sampel yang diambil secara non-eksperimental. Ya, non-eksperimental itu sampel kita menganggapnya tidak mewakili populasi karena misalnya jumlah sampelnya sedikit, ragam lingkungannya tinggi, sehingga kita tidak berani mengatakan itu mewakili populasi. Namun kita berupaya kalau dia kita anggap, kita asumsikan mewakili populasi, maka kira-kira range-nya berapa? Kisarannya berapa? Ya. Maka akhirnya nilai duga itulah yang kita anggap sebagai unbiased estimator. Nilai yang berdasarkan sampel. Nah, sekarang kita menduga untuk populasi realnya itu jadi seperti apa kira-kira. Nah, kita bisa menggunakan analisis studenty. Ya, dengan tabel distribusi normal studenty ini dengan tingkat keyakinan 95%. Maka kita harus mengalihkan nilai yang kita peroleh, ya, nilai unbiased tadi kita peroleh dengan 1,96 dikalikan simpangan baku dari data. Nah, maka kira-kira range-nya ya, min populasi yang kita duga itu adalah nilai varians dibagi N ya dikalikan 1,96 ya. Ini menjadi pengurang dari nilai rata-rata populasi yang kita ambil sampelnya. Nah, hasil ini bisa kita gunakan untuk sampling yang lebih luas. Nilai ini bisa kita gunakan untuk sampling yang lebih luas. Jadi, kalau kita mau menyetarakan dengan data yang kita ambil, data sampel yang kita ambil, maka kita harus menggunakan angka ini untuk mengambil rata-rata populasi yang lebih luas. Nah, itu biasa digunakan untuk kalau kita mau kuasi eksperimental. Ya, karena misalnya non eksperimental terlalu sempit, saya ingin pakai kuasi eksperimental karena saya akan memberikan perlakuan. Misalnya seperti itu, maka kita bisa menggunakan informasi ini untuk mengumpulkan materi ujinya sesuai dengan kisaran yang sudah kita konversi dengan normal studenty tadi untuk bisa mendapatkan kisaran ukuran atau spesifikasi dari materi uji yang kita gunakan yang bisa kita anggap sebagai mewakili populasi. Seperti itu, ya. Jadi dalam kuasi eksperimental itu kan kita juga tetap harus pakai sampel, ya kan. Tetapi misalnya karena variasinya tinggi kan kita menjadi ragu. Oh, ini kalau misalnya variasinya cukup tinggi kan kita nggak bisa sampai kepada ANOVA katakanlah. Ya, nanti non parametrik lagi, non parametrik itu
Bisa non-parametrik, tetapi sensitivitasnya untuk kesahihannya itu relatif lebih rendah dibandingkan dengan kita menggunakan yang kuasi ya, dibandingkan dengan menggunakan inferensia. Jadi seperti itu. Baik, jadi kira-kira itu materi untuk statistika deskriptif ya. Sekarang jam 14.24. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau sebelum ada yang bertanya, mungkin ya untuk hari Senin kan kita praktikum ya, kalau nggak salah ya. Halo? Iya, Bu. Ya ya, praktikum. Bisa nggak kira-kira menggunakan kelompok yang kita gunakan untuk seminar ilmiah itu ya, untuk bisa memberikan contoh ya, setiap kelompok membuat contoh gitu ya, dengan mengambil data, bisa dari hasil penelitian, bisa dibuat gitu ya, bisa dari mana saja ya, yang nantinya dipresentasikan gitu ya, di share gitu ke teman-temannya ya pada saat responsi nanti, berupa analisis data deskriptif ya, deskriptif. Jadi ada reratanya, ada standar deviasinya ya. Nah, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik. Ketentuannya itu minimal itu ada 2 set data. Ya, ada 2 set data. 2 set data itu maksudnya misalnya tadi itu perlakuan kedalaman air tadi ya. Itu kan ada kedalaman 10, 20, 30. Itu kan berarti ada 3 set data sudah kan. Kemudian minimal ulangannya 3. Tadi kan ada 3. Nah, kemudian variabelnya minimal 2. Jadi ada 2 contoh kan tadi, pertambahan bobot badan ya, pertambahan bobot mutlak dan pertambahan panjang mutlak. Itu kan sudah 2 ya. Jadi minimal itu, sehingga masing-masing punya contoh itu. Contoh ada bisa disajikan dalam satu tabel dan satu grafik, bisa dipisah, silahkan saja ya, tergantung dari contohnya ya. Nah, Anda bisa menggunakan pakai SPSS atau pakai Excel ya. Nah, nanti dengan demikian Anda menjadi terbiasa untuk minimal dalam mengeksplor data itu bisa melihat tren, pola responnya seperti apa sih rata-ratanya, kayak gitu. Kemudian variasinya seperti apa. Nah, dengan demikian ke arah yang lebih jauh lagi nanti untuk uji banding ya, uji banding ataupun uji korelasi itu jauh lebih mudah ya. Karena minimal kita sudah bisa mengeksplor data awal. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Nanti slide ini akan saya sampaikan juga ke PJ atau ke asisten ya, untuk bisa jadi acuan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini kan contohnya yang tadi kan ini ya. Ini pertumbuhan bobot mutlak, ini kan satu parameter. Pertumbuhan panjang mutlak, ini kan satu parameter lagi. Jadi sudah ada 2 parameter kan, 2 variabel pengamatan. Kemudian ulangannya kan sudah memadai nih, 3 ulangannya. Kemudian set datanya ada 3 kan. Ada kedalaman, ada kedalaman 10, kedalaman 20, kedalaman 30. Seperti itu, ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ibu maaf Bu, izin bertanya Bu. Siap.
Untuk deadline pengumpulannya kalau misalnya pas kuliah hari Kamis boleh nggak ya Bu? Soalnya kita di minggu ini ada 3 deadline Bu. Enggak harus dikumpulkan sih, untuk latihan saja gitu. Oh, Ya, jadi volunteer nanti ya. Ya, karena kan kalau yang untuk penilaian praktikum itu kan proposal sama seminar ya, plus tugas dari dosen ya kan? iya Bu. Ya, itu. Jadi kalau untuk statistik itu kita latihan bersama saja gitu. Ya, karena sesungguhnya statistik itu ketika kita sudah punya data, eh, itu akan sangat mudah gitu ya. Tinggal kita mengenali data kita, kemudian apa yang kita ingin dapatkan informasinya. Kalau misalnya rata ya tinggal klik rata. Kalau misalnya ini mudah sekali. Hanya yang terpenting adalah bagaimana kita nanti ya menarasikan data tersebut gitu. Itu pada bagian berikutnya nanti. Kalau analisis data, yang terpenting tahapan-tahapannya saja gitu ya kan. Tahapan-tahapan untuk analisis datanya itu kita sudah paham. Dan kebanyakan juga kakak-kakak kelas juga kalau pas sudah analisis data kan ngerjainnya juga bareng-bareng gitu ya. Juga dengan pembimbing juga gitu ya, untuk bisa memilih metode statistik apa yang kira-kira cocok untuk bisa memberikan informasi yang lebih bermakna gitu, dibandingkan hanya ini beda nyata, itu tidak beda nyata gitu ya. Seperti itu, Indah. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya. Siap, Devi. Iya Ibu, untuk datanya berarti kita bisa pakai dari skripsi atau jurnal gitu Bu? Yap. Justru dari situ sebaiknya diambil gitu ya. Oke, makasih Ya, Bu. untuk latihan aja, untuk membiasakan diri melihat data gitu ya, supaya kemudian muncul apa ya semangatnya gitu ya untuk bisa berlatih. Ada lagi? Jadi itu kelompok ya, diusahakan nanti pas responsi hari Senin itu adalah 3-5 orang, 5 kelompok lah gitu ya, memberikan contoh, sharing gitu ya kepada teman-temannya. Ya. Ada poinnya itu. Setiap energi bernilai. Oke. Ada lagi? Ini masih di Bogor? Masih ada yang di luar Bogor? Masih Bu. Oh gitu. Rita ada di mana? Saya di Kediri Bu. Wow, jauh ya. Ada yang di luar Jawa mungkin? Ibu dari Kabupaten Goa, Waduh. Sulawesi Selatan. Wow, jauh juga ya. Mudah-mudahan aman-aman juga ya di Goa ya. Wali Mavasa dari mana? Halo. Di Ibu. Di? Halo. Ya. Halo, Bu. Iya, di mana? Di Bogor, Bu. Di Bogor. Di LSI Ibu sekarang. Ya. Oke. Kalau Akram Mubarak ada di mana? Lagi di Riau Bu, tapi asalnya di Sulsel Bu. Wah, jauh juga ya. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya deh. Belum ada rencana mau pulang ke Bogor nih, teman-teman. Jauh ya. Nanti deh kalau semester depan Bu. Iya ya, semester depan ya. Kalian Bu. Kan sudah mulai offline ya? Masih hibrid ya? Masih boleh milih kan? Masih Bu. Iya Bu, masih. Ya, pokoknya yang terbaik saja lah kalau misalnya. Enggak wajib sih, masih hibrid kalau setahu saya gitu. Jadi kalau yang misalnya belum berani ya
sebaiknya ditunda dulu gitu ya, masih diberi kesempatan untuk online gitu. Itu yang setahu saya ya. Mudah-mudahan tidak berubah. Tapi Anda itu kan untuk apa namanya, kan semester 5 ya ini ya. Berarti PL-nya kapan? Semester 6? Belum ada kabar, Bu. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya PL-nya bisa memilih di daerahnya masing-masing kan bisa nggak perlu jauh-jauh gitu. Harapannya sih. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, saya rasa nggak susah ya. Tadi hanya tahapan-tahapannya saja dan membedakan apa namanya, paham persyaratannya gitu saja sih. Karena kalau sudah analisis statistik kita pakai SPSS maupun pakai Excel itu juga sudah ekstensif, sudah bisa macam-macam gitu ya. Nah, tinggal kita klik milih kan gitu, keluar hasilnya. Nah, kemudian nanti untuk tahu beda nyata bagaimana, dilihatnya di sebelah mana, kan gitu kan. Nanti itu di kuliah minggu depan untuk bisa tahu beda nyata dan tidak beda nyata dilihat dari apanya sih? P-nya kan gitu ya. Nilai P hitungnya kan gitu. Itu kan mudah sekali sesungguhnya ya. Iya, tidak ada yang susah kok. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin Anda bisa beristirahat lebih panjang. Atau masih ada kuliah lagi nih? Udah nggak ada ya, Bu. Udah Tapi kosong ya. banyak tugas, Bu. Oh, banyak tugas. Oke, Ibu juga ada praktikum ini setelah ini. Praktikum Daskua. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin kita bisa sudahi ya kuliah sore hari ini. Hari Senin, tolong ya 5 kelompok lah minimal gitu, kita bisa berbagi ya untuk contoh analisis statistika deskriptif dengan data-data yang sudah pernah ada. Ya, oke, selamat sore, salam sehat. Selamat Ya. sore, Bu. Terima kasih. Oke, tetap be happy ya. Jangan pernah khawatir ya, be happy. Oke.